Halo everyone, welcome back to my channel JDesainku, channel yang khusus desain grafis buat kalian para pemula. Oke, di pertemuan yang keempat ini kita akan melanjutkan belajar desain dengan software Adobe Illustrator. Bagi kalian yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini. Dan tentunya agar kalian bisa mendapatkan tips dan trik seputar desain, kalian bisa follow Instagram saya di pojok kanan bawah ini. Dan tentunya saya meminta dukungan kepada kalian agar channel ini terus berkembang. Kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Halo semuanya, baik teman-teman, di video kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menduplikat atau mengcopy objek di software Adobe Illustrator dengan beberapa cara. Oke, bagi kalian yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, agar kalian tidak bingung, kalian bisa melihat part 1 di link description di bawah video ini. Dan mari kita mulai untuk tutorialnya. Seperti biasa, kalian buka terlebih dahulu software Adobe Illustrator-nya. Kemudian kita akan membuat lembar kerja baru atau dokumen ataupun juga artboard di dalam software Adobe Illustrator ini. Caranya kalian bisa pilih file, kemudian new, atau teman-teman bisa menekan Ctrl N yang ada di keyboard. Oke, seperti ini. Kita buat untuk nama projectnya adalah pertemuan yang keempat. Pertemuan 4 ya. Oke, seperti ini. Dan untuk panjang kali lebarnya kita buat custom aja seperti ini biasa teman-teman. Karena di sini kita akan melakukan duplikat layer, kita akan membuat ukuran secara custom saja ya. Itu saya menggunakan ukuran 90 x 50 mm dan untuk unitnya saya juga menggunakan mm. Terserah teman-teman, bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa atur untuk jenis unitnya ataupun juga satuannya ya. Oke, kemudian kita pilih OK. Ini adalah lembar kerja yang tadi kita buat ataupun juga artboard. Lebih tepatnya jika dikenal di dalam software Adobe Illustrator ini. Oke teman-teman. Baik, pertama kita akan membuat objek terlebih dahulu. Yaitu kita akan membuat objek bulat, yaitu adalah ellipse tool. Atau kalian bisa menekan tombol L yang ada di keyboard untuk merubah tools menjadi ellipse tool ya. Oke, seperti ini kita buat. Kalian harus tekan tombol shift-nya ya di sini ya, agar proporsional hasilnya bulat. Kalau kalian tidak menekan tombol shift, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dia tidak proporsional ya. Ataupun juga kalian menekan tombol kontrol, tetap aja hasilnya tidak akan bisa ya. Oke, kita Ctrl Z aja. Ini adalah hasil yang tadi kita buat. Nah, di sini kita akan melakukan proses pewarnaan ya. Nah, untuk melakukan proses pewarnaan di software Adobe Illustrator, di dalam objek lingkaran ini yaitu ada dua color palette di bagian sini teman-teman, yaitu color palette warna utama, oke, warna yang di dalam ini, dan yang kedua adalah warna dari stroke objeknya ya. Oke, seperti ini ya, stroke objeknya berwarna hitam. Oke, mari kita mulai, kita coba kita warnai di bagian dalamnya. Kita buat warna. Kalian bisa klik tanda panah ke bawah ini dan kalian bisa atur ya di sini ya. Oke, jika kalian menekan tanda panah ke bawah ini tidak keluar color palette seperti ini, kalian bisa klik icon library ini ya, yang seperti buku. Oke, klik, kemudian kalian pilih default swatch ini ya. Kemudian kalian pilih basic RGB, maka akan seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah saya akan mengatur profil dari lembar kerja atau dokumen yang telah kita buat, RGB ataupun juga CMYK. Caranya kalian bisa pilih file, kemudian kalian bisa aturnya di bagian dokumen color mode ya. Di sini ada CMYK dan juga RGB. Kalian bisa atur ya di sini ya. Di file, kemudian kalian pilih dokumen color mode ya. Oke, CMYK. Oke teman-teman, lanjut. Nah, di bagian yang kedua atau di palette yang kedua ini adalah warna dari stroke objek yang telah kita buat. Oke, kita zoom. Oke, warnanya adalah hitam ya, sesuai dengan color stroke yang ada di palette ini ya. Oke, kita coba rubah. Kalian klik dulu untuk objeknya, kemudian kalian bisa atur warnanya menjadi merah, kuning, hijau, dan juga
biru sesuai kebutuhan kalian ya, banyak color paletnya di sini ya. Oke, kemudian di bagian stroke ini adalah size dari stroke yang telah kita buat di dalam objeknya ya. Oke, kita rubah untuk poinnya, kita atur seperti ini teman-teman. Ini adalah poin yang kita buat. Otomatis size-nya ya, size stroke-nya ya, kalian bisa atur di bagian menu ini. Nah, di bagian uniform ini kalian bisa customize ya, atau berstyle ya. Jadi jenis stroke-nya ini kalian bisa pilih di bagian sini. Oke, seperti ini. Media berstyle, jadi di bagian sebelah kanan ini dia kosong dan sebelah kirinya adalah full. Kalian bisa atur aja di bagian sini teman-teman, kalian bisa pilih. Oke, di bagian basic ini sama seperti tadi untuk mengatur style dari stroke-nya juga seperti ini teman-teman. Oke, atau seperti ini. Oke, lanjut di bagian opacity, teman-teman pasti tahu ya, untuk mengatur transparansi dari objek. Kalian bisa atur aja di sini. Kalian bisa pilih berapa persen untuk melakukan transparansinya, ataupun juga membuat objek itu menjadi pudar seperti transparan seperti ini. Kalian bisa pilih. Baik, di bagian layer style ini adalah layer style untuk kebutuhan dari isi di bagian dalam ya. Misalkan kalian klik di bagian ini, otomatis dia akan berubah. Kalian bisa atur sendiri atau membuat sendiri untuk layer style-nya. Banyak caranya teman-teman, nanti di video-video berikutnya saya akan bahas. Oke, kemudian di bagian sini ada 3 tools ya. Di sini ada untuk mengatur alignment, di sini untuk mengatur ukuran, transform, oke, dan banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke topiknya, yaitu kita caranya untuk menduplikat objek di software Adobe Illustrator. Oke, untuk cara yang pertama teman-teman adalah melakukan copy paste sama seperti kita melakukan copy paste pada umumnya. Oke, caranya adalah kalian Ctrl C, kemudian untuk paste-nya Ctrl V. Ini adalah cara yang pertama ya. Oke, untuk cara yang kedua adalah kalian selection dulu objek yang ingin kita duplikat, kemudian kalian tekan tombol Alt, kemudian geser ya, seperti ini. Maka dia otomatis akan terduplikat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya kita gesernya di bagian atas, maka otomatis objek atau juga hasil duplikatnya mengikuti kursor yang kita buat ya, yang kita tarik ya. Oke, dan cara yang ketiga adalah kalian bisa menekan Ctrl C. Oke, seperti ini. Kemudian untuk paste-nya kalian adalah Ctrl Shift V. Oke, seperti ini, maka otomatis dia akan terduplikat menjadi 2. Oke, teman-teman, di sini saya akan jelaskan dari 3 cara ini untuk mengcopy atau menduplikat objek. Apa perbedaannya? Baik, untuk yang pertama adalah yaitu caranya kita menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Maka hasil duplikat itu akan secara random ataupun juga otomatis dia akan keluar dari objek pertama ya. Jadi dia tidak bisa berada di posisi yang sama dengan objek yang pertama. Oke, jelas ya. Kita ulangi lagi contohnya. Kita selection, kita Ctrl C, kemudian kalian Ctrl V, maka otomatis dia akan keluar dari posisi objek yang pertama. Oke, untuk yang kedua sangat jelas sekali perbedaannya ya. Kenapa sama seperti yang pertama? Untuk menekan tombol Alt ini kita harus geser terlebih dahulu teman-teman, agar bisa terduplikat atau tercopy objeknya ya. Seperti ini, maka baru dia akan tercopy. Oke, seperti tadi ya. Dan caranya kalian tekan tombol Alt kemudian geser seperti ini. Jika teman-teman tidak menggeser mouse, maka otomatis objek ini tidak akan bisa tercopy ya, atau terduplikat. Kalian selection kemudian kalian tekan tombol Alt, maka otomatis dia tidak akan melakukan tidak akan terduplikat ataupun juga tercopy objeknya ya. Kita harus geser terlebih dahulu, baru dia akan menduplikat objeknya ataupun juga mengcopy objek pertamanya ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga ini biasanya sering sekali saya gunakan, yaitu caranya adalah kalian bisa selection terlebih dahulu, kemudian Ctrl C dan Ctrl Shift V. Oke, maka otomatis objek atau hasil duplikat yang kita dapatkan akan berada posisinya sama dengan objek yang pertama. Oke, seperti ini teman-teman. Dia berada di objek yang pertama ya. Oke, seperti ini. Dia berada di objek yang pertama. Jadi ada 2. Oke, fungsinya apa teman-teman? Ketika kalian melakukan
copy paste dengan Ctrl Shift V. Kita akan buat objek teks di sini ya. Kita akan buat objek teks di sini namanya JDesign. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita copy untuk tulisan JDesignku ini. Nah, jika kalian menggunakan Ctrl C Ctrl V, maka otomatis akan tidak sama ya, posisinya dia akan berubah dari objek utamanya. Ataupun juga kalian bisa menggunakan cara yang kedua, apalagi kita harus tekan tombol Alt dan geser terlebih dahulu, maka secara otomatis sudah tidak akan bisa lagi. Secara otomatis dia tidak akan berada di posisi objek yang pertama. Nah, caranya kalian bisa menekan Ctrl C, kemudian untuk paste-nya kalian tekan Ctrl Shift V. Oke, kita buat warna merah di bagian JD sini seperti ini, dan di bagian JNKU-nya kita hapus. Oke, seperti ini teman-teman. Maka ketika Ctrl X kalian cut dan kalian ingin paste di bagian JDC ini, kalian bisa menekan tombol Ctrl Shift V, maka otomatis dia akan berada di posisinya atau tata letaknya berada di teks yang sama dengan tulisan JDesignku. Nah, kita Ctrl X kemudian kalian Ctrl V, maka dia otomatis akan random ya. Posisinya pas paste-nya itu dia akan random untuk objek hasil duplikatnya. Apalagi kalian menggunakan tombol Alt, maka otomatis kita geser dulu. Udah tidak bisa sama ya dengan objek yang pertama. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa paham penjelasan dari saya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan sampai bertemu di video tutorial berikutnya.